baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lama kan kita tahu itu ranah kita. Jangan takut-takutin masyarakat. Ada urusan. Pak, rekam nih masyarakat. Rekam ini rakyat ini. Laki Habib jangan dibawa ke mana? Ya, di sini aja tungguin. Mau ke mana? Salah orang, jangan. Tadi malam kita dilempar kepala anjing. Jangan kalau mau begitu-begituan, jangan salah orang. Salah. Kalau mau terapi saya salah. Salah. Jangan. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar bin Smith mau disok terapi begitu. Salah orang. Konfirmasi datang silaturahmi bagus-bagus, kita terima. Tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI harga mati merdeka. 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 Allahu Akbar. Merdeka. Hidup Indonesia. Merdeka. Sekarang saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari tetap sedang saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan buktikan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datangi, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya Pak. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah Saya Pak. bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Iya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada Ada urusan. tugasnya Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih Ini ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lama kan kita tahu itu ranah kita. Siapa Pak? Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Kaitannya, Pak. Loh, kok nggak ada kaitannya? Nggak bisa Indonesia itu dibiarkan. ada Nggak bisa dibiarkan. beberapa agama, Pak. Ini masalah akidah, nggak bisa Kita dibiarkan. negara Bhinneka Tunggal Ika Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. 4 fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini ganti ya? Nggak ada kaitannya Pak ini Pak. Udah, itu ngapain Bapak Hepali? Ngapain Bapak Hepali? Kalau mau tenang biasa-biasa aja. Ini lahir dari Kiai, Pak. Sekarang komandan saya lagi sama Habib. Jadi tunggu dulu Pak. Kita ngomong ngobrol Saya putra Bapak TNI, Pak. Smith yang terhormat ya. Intinya kalau mungkin saya tidak ingin Bapak Smith menyampaikan. Oh nggak bisa. Saya tempat Pak, kita. saya sampai Kalau itu menjelekkan kita bubarkan Pak. sampai saya mati pun tetap saya bakal membela saya punya agama, bela saya punya bangsa, bela saya punya NKRI harga mati bagi saya. Membela agama bukan menjelek-jelekan. Saya nggak pernah menjelekkan saya nggak bisa bapak bilang bakal berhenti, oh nggak bisa. Saya punya prinsip, bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip. Ya udah, ini aja Pak. Nanti sesuaikan mungkin ada kita udah tahu Pak, ada panggilan-panggilan itu ke ini. Nah makanya Senin kan saya udah bilang saya datang ke silakan Polda datang, Jabar. Pak. Secara Kalau saya terhormat. bukan warga negara yang baik, Pak, saya udah pergi, saya udah kabur, saya udah lari. Ini enggak, saya laki-laki. Ya, ada Saya terhormat Pak. oh iya, setiap ada masalah pasti saya ada. Kalau nggak ada hati, Bapak bisa menjaga kalimat. saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, Lah enggak ini Tapi gini, Pak, sekarang saya tanya, urusannya ada apa? saya nyampaikan pesan. Pesan Saya dari tidak siapa? berharap Pesan dari dari siapa? saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Ya, karena Kami Bapak rakyat, sudah TNI terlanjur lahir dari rakyat. Kami menyampaikan rakyat. yang tidak baik, Pak. TNI lahir dari rakyat. hukum Oh yang maaf, berlaku. kita nggak pernah lari, kita Nah datang. itu, buktikan nanti di proses hukum yang ada. Iya, kita datang. Oke, terima Saya kasih Pak. datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya dong, kalau datang bagus-bagus baik-baik kita terima. Kalau datang kemari bagus-bagus baik-baik kita terima. Pak Ahmad Fauzi ya. Datang kemari bagus-bagus baik-baik kita terima. Pak Ahmad Fauzi ya.
Iya pernah tahu. Cuma kalau datang kemari mau sok-sokan sok terapi, oh salah orang. Salah orang. Ini tidak datang begitu. Komandan kan orang satuan wilayah. Maksudnya apa? Nah silaturahmi kan masuk datang baik-baik. Iya, tapi tadi begitu kami datang rame terkesan kayak Makanya kalau datang bagus-bagus kan enak. Sekali lagi tidur. makanya tadi Enggak, maksud saya begini, bagaimana kalau semua orang tahu? Citranya, saya jaga cerita TNI bos. Saya jaga citra. Enggak, bagaimana kalau rakyat umat Islam tahu? Kayak begini ceritanya. Coba ayo, bagaimana? Nih, nggak usah jauh-jauh lah. Rakyat sini aja masyarakat Kemang kalau tahu bagaimana? intinya besok kan udah kita jalur tempuh. Lah, udah lupa maksud saya. Walaupun sekalipun tentara nggak datang kemari, tetap kita bakal datang kok. Nggak perlu kok. Walaupun sekalipun tentara nggak datang kemari, tetap kita bakal datang kok. Nggak perlu kok. Mau kayak sok terapi ataupun enggak, jangan. Hari Minggu kita udah di sana. Hari Minggu kita udah di sana. Ana pamit. Nggak ada urusan. Ana pamit. Mau datang kemari atau enggak, hari Minggu tetap kita datang. Kita ini beda. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna Allah wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan nasihat kepada kaum muslimin secara umum dan begitu pula nasihat secara khusus teruntuk kepada para dai, para ustadz, para kiai. Begitu pula yang mereka menganggap diri mereka habaib. Ketika mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian mereka kembali membuka kitab sejarah para ulama. Bagaimana Nabi SAW itu berdakwah. Bagaimana Nabi SAW sikap beliau menghadapi tekanan, goncangan, cacian, makian. Bahkan tidak sedikit di antara para sahabat yang disakiti bahkan terbunuh. Ketika beliau SAW dan para sahabatnya mendakwakan kepada manusia ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kembali kita melihat zaman rahmat Allah. Bagaimana Nabi SAW itu berdakwah. Apa sikap beliau yang paling menonjol ketika beliau berdakwah? Maka kalau kita membaca Al-Quranul Karim, begitu pula dengan sunnah Nabi SAW dan nukilan dari para sahabat ridwanullah jami'an, bahwasanya Nabi kita SAW adalah orang yang sangat sabar dalam berdakwah. Orang yang berdakwah dengan bil hikmah, dengan peringatan-peringatan yang baik, yang tidak menyudutkan manusia, yang tidak merendahkan manusia, yang tidak mencaci maki manusia, yang tidak temperamen dalam berdakwah. Karena sebagian kita manusia zaman mental, sebagian dai kita dapatkan di ceramah-ceramahnya semuanya temperamen. Bahasa-bahasa provokasi, bahasa-bahasa seolah-olah yang mereka hadapi adalah musuh yang nyata, yang harus diperangi, yang harus dikibarkan bendera jihad. Ini kerusakan zaman rahmat Allah. Agama Islam bukan agama yang senantiasa mengedepankan kekerasan. Bukan agama yang mengedepankan perang. Bukan agama yang senantiasa diserukan kalimat-kalimat jihad. Ini rusak. Maka agama Islam zaman rahmat Allah adalah agama rahmah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat, sebagai pemberi kasih kepada rahmatan lil alamin. Maka seorang dai itu melihat dan menimbang, dan yang paling menyondol di dalam dirinya adalah sifat rahmat ketika mereka berdakwah. Sifat yang kasih sayang yang paling mereka tekankan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya alaihi salatu wasallam, dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana ajakan Nabi alaihi salatu wasallam yang seharusnya kita ikuti, apatah lagi Anda mengaku Anda habaib keturunan Nabi alaihi salatu wasallam.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakan Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Saya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Basirah di sini dijelaskan oleh para ulama ilmu zaman rahmatullah. Sehingga babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap atau berbuat. Karena berucap dan berbuat tanpa didasari ilmu, maka ini adalah merupakan di antara dosa besar. Seseorang mengajak manusia yang lainnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berdakwah di jalan Allah tanpa ilmu, maka ini adalah merupakan dosa besar. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anha mas'ula. Dan janganlah kalian lantang dan berani, lancang dan berani, ya, mengucapkan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Aku dan bersama dengan orang-orang yang ikut bersamaku. Maka kalau kita mengatakan saya ikut Nabi SAW, maka dakwakan kepada Allah, dakwakan manusia kepada Allah dengan basirah di atas ilmu. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Dan lihat juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya SAW. Ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Wasbir nafsak. Tanamkan di dalam dirimu kesabaran, sabarlah bersama dengan orang-orang yang mengajak manusia kepada Rabb-Nya di siang dan di malam harinya, dengan harapan mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya SAW ketika berdakwah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia, serulah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan bijak, zaman rahmatullah, dengan kelembutan, dengan kesantunan. Terlebih lagi kepada pemerintah. Lihat zaman rahmatullah Imam Ahmad, ketika beliau disiksa, dizalimi oleh pemimpin pada saat itu, Imam Ahmad telah tetap memberikan uzur kepada pemimpin kaum muslimin, di mana mereka adalah orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan. Mereka adalah orang-orang yang keliru, yang tersyubhat dengan pemikiran-pemikiran Jahmiyah pada saat itu, yang di mana syubhat Jahmiyah adalah dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk Allah, dan ini adalah merupakan kekufuran. Namun lihat Imam Ahmad, walaupun beliau dizalimi, disiksa, diikat, bahkan beliau dicambut sampai dagingnya keluar zaman rahmatullah, tetap Imam Ahmad bersikap bijak terhadap pemimpin pada saat itu. Tidak menghasut manusia untuk memberontak kepada pemimpin pada saat itu, tidak. Tidak mengeluarkan caci makian, tidak mengeluarkan hinaan, tidak merendahkan pemimpin pada saat itu. Bahkan beliau mengatakan, andaikan ada doa saya yang mustajab di sisi Allah, maka saya akan berikan doa ini kepada pemimpin kaum muslimin. Lihat zaman rahmatullah. Inilah pentingnya orang faqih dalam beragama, senantiasa berjalan di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak mengikuti hawa nafsu zaman rahmatullah. Tidak kalau dia disakiti, dia membalas lebih. Tidak. Tidak mencaci, tidak memaki, tidak menghina. Lihat Imam Ahmad. Beliau dicambuk, diikat tangannya seperti orang yang, zaman rahmatullah, seperti seorang penjahat. Padahal dia imam besar. Imam Ahmad diperlakukan seperti seorang penjahat. Lebih hina daripada pezina, lebih hina daripada peminum khamar. Beliau dihinakan, dicambuk zaman rahmatullah. Berkali-kali beliau dicambuk, dipenjarakan, terus-menerus dihinakan. Tapi Imam Ahmad tidak membalas. Imam Ahmad tidak mencaci. Imam Ahmad tidak memaki. Imam Ahmad tidak menghina. Bahkan murid-muridnya mengatakan, perintahkan kami untuk mengangkat senjata kepada pemimpin. Tapi Imam Ahmad tidak mau zaman rahmatullah. Lihat Imam Ahmad, sikap Imam Ahmad. Beliau rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, tidak ingin membenturkan kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ini penting zaman rahmatullah. Lihat orang-orang yang dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap habaib,
suka membenturkan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Suka menyulut emosi, kebencian dengan berbagai macam alasan, kezaliman dan sebagainya. Lihat Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana mereka bersabar menghadapi pemimpin. Mereka dizalimi. Ya, mereka dicambuk, mereka dihinakan, mereka dipenjara. Namun mereka tidak kemudian membalas keburukan kepada pemimpin. Tetap mendoakan, memberikan uzur kepada mereka. Dan inilah yang mereka jalankan di atas perintah Nabi SAW. Kenapa para imam seperti itu zaman Rasulullah? Para ulama kita seperti itu sikapnya terhadap pemimpin. Karena mereka berjalan di atas tuntunan Nabi SAW. Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhla malik. Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dicambut dan hartamu diambil. Selama mereka aqamus shalah, selama pemimpin itu mendirikan salat, maka wajib kita mendengar dan taat kepada mereka. Ini adalah merupakan pelajaran yang sangat besar zaman Rasulullah, yang tidak akan mungkin seseorang bisa mengaplikasikannya apabila di dalam dirinya ada syubhat, ada kebencian, ada kemarahan, ada ingin membalas, ada ingin kata orang gaulnya, ingin menghajar pemimpin yang zalim, kata mereka. Zaman Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita. Kenapa zaman Allah? Agar untuk menghindarkan pertikaian permusuhan di antara kaum muslimin. Kita sesama kaum muslimin zaman Allah. Sangat berbahaya menumpahkan darah antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Haram hukumnya zaman Allah. Kemudian yang kedua, yang seperti ini bisa membuat perpecahan, pertikaian, dan sangat berbahaya zaman Allah. Maka para dai, para ustadz, para kiai, para habaib, jaga lisan-lisan kita. Jangan sampai membuat di tengah-tengah kaum muslimin ini kekacauan, kegalauan. Ya, doakan kalau kita melihat ada kekurangan dalam pemimpin, doakan zaman Allah. Ini bukan hawa nafsu yang berbicara, tapi bagaimana kita berjalan di atas tuntunan Nabi SAW. Ya, bagaimana kita berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tahan lisan-lisan kita, ya, apalagi di media sosial pada saat ini zaman Allah begitu gampang tersebar video-video hasutan, kemudian ajakan kebencian, emosional yang ditampakkan. Apakah Anda tidak bisa bersabar? Apakah Anda tidak bisa bermunajah, berdoa? Apakah tidak bisa Anda diam, berzikir kepada Allah, membaca Quran, kemudian berdoakan pemimpin kita? Yang boleh jadi doa Anda mustajab di sisi Allah, karena Anda mungkin merasa terzalimi. Mengapa Anda tidak melakukan hal-hal seperti itu zaman Allah? Daripada harus mencaci, memaki di depan umum, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan masyarakat, membenturkan kaum muslimin dengan pemimpinnya, pemerintahnya. Jangan zaman Allah. Maka sekali lagi zaman Allah kembali mempelajari, membuka kitab-kitab sejarah, membuka Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita mau mempelajari lagi, belajar lagi. Semua kita ini bodoh, semua kita ini tidak tahu, kecuali kita kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW, mempelajari bagaimana dakwah Nabi SAW dengan bijak, dengan lembut tentunya zaman Allah. Dan inilah yang perlu kita perhatikan di negara kita ini, negara yang berkedaulatan, negara yang banyak suku dan bangsa. Tentunya sikap bijak, tentunya sikap rahmat, kasih sayang kita harus lebih tampilkan lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab.